jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Gandaya sana, saudara, itu sudah ada patung dasa muka. Itu patung iblis. Dasa muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Orang Jawa Barat itu toleran, cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada 2 komunitas. Satu, kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Ahmad Firdaus El Mainuri dan saya Kaji Toel Kayani. gimana kabarnya, Mas? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita sekarang menuju akhir tahun. Akhir tahun. Kemana nih Mas Kaji itu? Kita introspeksi diri. Menyiapkan untuk tahun depan. Mas, hari ini kita akan bahas atau kita akan mengaji tentang video yang lagi viral. Jadi ada video Deddy Mulyadi atau Kang Deddy ya, gubernur terpilih Jawa Barat versi quick count. Jadi videonya itu rame ketika waktu itu dia itu debat pilgub ya. Jadi dia tuh bilang bahwa kasus intoleransi di Jawa Barat itu meningkat karena 2 kelompok. Kelompok pertama itu dipengaruhi oleh kaum urban, dan yang kedua oleh kaum imigran. Siapa tuh urban imigran? Kang Deddy tidak menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksud kaum urban dan imigran itu. Tapi netizen sudah mengira-ngira yang dimaksud imigran itu siapa. Yang dimaksud imigran ya, ada yang beranggapan, yang dimaksud imigran ini adalah orang-orang yang datang dari Timur Tengah. Dari Yaman khususnya. Dan mereka di Indonesia banyak yang dikenal dengan nama Habib. Dan ramelah ini Mas. Jadi akhirnya Kang Deddy diserang dan dianggap sebagai, bahkan ada yang menuding kalau dia itu sebenarnya dianggap menyerang Islam dan menista agama. Di mana nih menurut Mas Kajito ini? Ya, jadi respon Kang Deddy itu kita nggak bisa melihat dalam satu frame aja ya. Itu kan prosesnya panjang. Jadi kenapa sampai ada pernyataan seperti itu? Itu karena Kang Deddy itu kan cenderung dekat dengan kebudayaan Sunda, katakanlah begitu. Dia memperjuangkan kebudayaan Sunda. Di sisi lain di Jawa Barat itu sedang berkembang kebudayaan lain dari luar, katakanlah begitu ya. Meskipun ada embel-embelnya Islam, tapi itu bukan kebudayaan Islam. Bukan hanya soal pakaian, bukan hanya soal tradisi gitu ya, tapi juga soal pengkultusan individu gitu loh. Itu yang mulai dikritisi oleh Deddy Mulyadi, sehingga ketika dua-duanya sama ngotot ini ya, kelompok yang tadi disebut disinyalir sebagai Habib ya dan pendukungnya, dan kelompok adat Kang Deddy dan kelompok kebudayawan atau yang orang-orang yang sedang mengembangkan kebudayaan Sunda dan seterusnya, itu timbul semacam perlawanan gitu ya, gesekan gitulah. Yang satu menuduh ini, yang lain juga menuduh itu. Itu awalnya dari sana. Jadi kita nggak bisa menyebut ini sebagai rasis gitu. Kang Deddy juga nggak menyebut secara jelas ya. Secara jelas. Maksud imigran itu. Dia nggak nyebut Habib Rizik, Habib Bahar itu imigran, nggak nyebut gitu kan. Nah, kita nggak bisa menyalahkan. Tapi kan netizen, warganet mengira itu yang dimaksud Kang Deddy itu adalah ya orang-orang yang datang dari Yaman itu ya. Karena kan jauh sebelum sekitar tahun 2015 dia juga sempat kayak semacam punya masalah lah dengan FPI dan semacam. Tapi begini Mas, pernyataan Kang Deddy itu juga dianggap sebagai dianggap menyerang kelompok-kelompok habaib. Kenapa? Karena pernyataan itu dia menuding bahwa habaib atau
orang-orang imigran itu adalah biang intoleransi. Ya. Dan ini kan sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena bisa mengancam kerukunan masyarakat beragama dan semacamnya. Ya. Sebenarnya imigran dan itu hanya identitas sosial ya kalau saya melihatnya. Yang penting tuh nggak ada sentimen sosial, nggak ada kebencian ya, nggak ada niat jahat ya. Kalau ada niat jahat, kalau memang niatnya memecah belah, mengadu domba, itu baru kita salahkan. Tapi kalau sekedar dia adalah sebuah upaya perlawanan, karena di Jawa Barat terutama ya, Jakarta juga banyak sih. Di Jawa Barat itu pengkultusan sosok-sosok tertentu, bukan hanya Habib sebenarnya ya, ulama-ulama juga, ulama tertentu itu juga kadang-kadang nggak masuk akal gitu loh. Jadi pengkultusannya sudah berlebihan. Makanya kenapa orang-orang seperti Kang Deddy ini melawan? Karena sering terjadi pentakfiran, pengharaman. Bikin patung nggak boleh, haram. Bikin pagelaran budaya haram. Oh kamu syirik, contohnya begitu. Ini makanya Kang Deddy melawan. Sebenarnya itu modusnya ya. Sehingga terjadilah ucapan-ucapan itu karena akumulasi sakit hati. Anda orang lokal di Madura misalnya, kamu lahir di Madura, kemudian ada orang yang leluhurnya datang ke Madura, bawa ajaran baru, bawa tradisi baru. Kalau ajarannya sih oke ya, tradisinya ini loh. Kemudian dia mengubah tradisi lama, mungkin tradisi di Madura dulu seneng ziarah kubur misalnya, atau seneng ngapain lah merawat pohon-pohon di Madura, kemudian disebut itu syirik misalnya. Tentu Mas Firdaus sebagai orang Madura sakit hati dong. Loh ini kan tradisi leluhur saya. Dan ini gak bertentangan dengan agama kok. Patung-patung itu kan demi estetika sebenarnya. Contoh gitu ya. Tapi kan kalau dalam Islam, patung itu dianggap sesuatu, ya bagi sebagian orang ya, dianggap sesuatu yang bisa mendekati syirik, musyrik Mas. Karena kan ini dalam Al-Quran itu ada ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam surat Luqman itu Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala Luqmanu libnihi ya wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian ada juga ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa syirik. Berarti syirik itu sesuatu yang dosa besar, Mas. Karena itu bagi ini kayak patung dan semacamnya itu kan bisa mendekati kepada kemusyrikan. Karena itu Kang Deddy itu juga dianggap sebagai orang yang mengajak pada kemusyrikan ketika dia menjadi Bupati Purwakarta itu. Ya, saya melihat ada kesalahkaprahan dalam masyarakat ya, dalam memahami makna patung. Dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada secara spesifik yang melarang membuat patung, nggak ada. Yang ada seperti yang tadi Mas Firdaus sebut itu ayat-ayat historis. Ya, kalaupun ada di zaman Nabi itu intinya bukan tentang patungnya tapi penyembahannya. Tapi kan di zaman Nabi ada kan, ada dirobohkan, dirusak. Betul, itu karena disembah. Bukan patung dalam arti estetik. Lain ya, kita pisahkan dulu. Kalau di zaman Nabi, kenapa Nabi sangat kekeh, sangat kuat memproteksi umat Islam yang imannya baru seumur jagung? Itu karena takut nanti dia terjerumus lagi gitu loh. Makanya ayat-ayat di Quran kalau kita selidik itu nggak ada yang secara eksplisit kamu jangan bikin patung, nggak ada. Tapi kalau kamu jangan syirik, jangan menyembah patung, ada. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu ayat-ayat historis, menceritakan Ibrahim, menceritakan Hud, menceritakan Bani Israel yang lain ya. Tadi Luqman juga termasuk ya. Banyak kisah-kisah Musa dan seterusnya. Itu ayat-ayat historis, dokumen sejarah sebenarnya ya. Bahwa umat terdahulu itu membuat patung dan menyembahnya. Ini yang kita garis bawah itu menyembahnya sebenarnya. Kalau Anda membuat patung demi estetika, membuat patung demi kepentingan pendidikan misalnya,
Kan ada biologi kita bikin patung gitu Ya, kan. tengkorak itu ya. Tengkorak itu kan. Ya nggak apa-apa gitu loh. Jangan parno banget. Kenapa di zaman Nabi kok kan banyak hadis juga ya. Kita nggak aja Al-Qur'an, hadisnya juga banyak. Tapi konteksnya waktu itu untuk membentengi keimanan. Tapi kalau di zaman modern ini ya, masih ada orang udik ya, tahu-tahu batu disembah gitu kan. Kayak macam Ponari itu batu bertuah gitu kan. Dianggap memiliki tuah yang luar biasa sampai meniadakan Tuhan. Ya itu syirik. Ya boleh kan gitu. Itu nggak masuk akal. Manusia modern yang menyembah batu. Bahkan kalau kita lihat saudara-saudara Hindu kita tuh nggak menyembah patung. Patung itu hanya seperti gambar sebenarnya, mengingatkan saja bagi mereka. Sebagai media bukan? Bukan, mereka hanya kalau ada patung dia mengingatkan aja bahwa itu hanya figur aja bagi mereka. Bukan menyembah patung itu gitu loh. Itu kayak kita di Ka'bah aja, itu kita nggak menyembah Ka'bah gitu loh. Jadi itu hanya representasi saja bahwa itu memang sesuatu yang dihormati. Tapi kita nggak menyembah Ka'bahnya. Kan logikanya begitu. Jadi patung pun ya, patung boneka apapun itu. Kalau kita dekati dengan logika Arab atau Islam awal ya pasti begitu. Dilarang membuat patung, Nabi sangat benci kalau ada gambar di ini, ada sulama dan itu kan tujuannya sama sebenarnya. Di awal-awal Islam ditakutkan kalau memberi contoh itu orang balik lagi nyembah. Karena Bani Israel waktu keluar dari Mesir sama Nabi Musa, lihat kaum nyembah berhala, minta dibikinin berhala, kan gila. Baru lepas dari pemberhalaan, dia sudah minta dibikin berhala. Nanti bilang sama Musa, kalian tuh orang-orang bodoh ya gimana gitu loh. Ini udah ada Tuhan yang sudah sifat-sifatnya luar biasa, sudah jelas, sudah logis, malah minta patung gitu kan gitu. Jadi logikanya begitu, makanya. Ya karena itu Mas pada tahun 2015 kalau nggak keliru ya. Jadi Kang Deddy itu pernah dilaporkan oleh FPI. Ya, karena dia dianggap sebagai orang yang menista agama. Ketika menjabat, ya kita tahu lah ketika dia menjabat sebagai bupati. Dia tuh banyak bikin patung, terus ada pohon-pohon dikasih sarung, kain itu, terus kan ya. Itu dia dianggap sebagai orang yang menyebarkan berhalalisasi. Ya. Jadi bahkan saking ini ya, ketika ketika dia bikin patung karena patungnya takutnya akhirnya ditutup atau dirusak seperti itu. Ya itu. Makanya di sini saya malah justru setuju dengan pernyataannya Kang Deddy bahwa mereka itu sumber ekstremisme, intoleransi. Orang bikin patung demi estetik biar indah. Patung dikasih kaligrafi semua kan nggak indah juga akhirnya kan. Karena keindahan tuh banyak, nggak hanya kaligrafi. Saya lihat di banyak-banyak kota itu yang sok-sok Islamis ya. Dihias pakai kaligrafi semua. Lah ngapain kamu? Kamu nggak ada identitas kebudayaan. Jadi ada patung, ada bentuk-bentuk apalah gitu ya, hiasan itu kan supaya indah di mata gitu loh, dipandang enak, sejuk, ada taman-tamannya, ada macam-macam lah, kan nggak harus satu bentuk ya. Kebudayaan Arab misalnya, nggak harus itu. Jadi semua produk kebudayaan termasuk dan terutama yang lokal itu diutamakan. Karena hari ini masyarakat Indonesia itu kehilangan identitas kebudayaan. Termasuk keprihatinan Kang Deddy itu kebudayaan Sunda itu tergeser dengan kebudayaan Arab yang dibawa oleh para imigran tadi gitu loh. Jadi menurut saya ini kegelisahan wajar aja ya. Yang penting gak ada kebencian ya. Kenapa sampai terlontar pernyataan yang sarkastik, sinis dari Kang Deddy? Karena akumulasi. Dia itu orang lokal, warga lokal ya, keturunan orang Sunda asli situ. Kok malah dituduh aneh-aneh gitu loh. Yang backingnya penduduk kan dulu FPI backingnya Habib dong. Habib itu kan leluhurnya imigran dari Yaman kan gitu logikanya. Kita bicara soal istilah sosial aja ya ini ya, bukan saya rasis atau enggak. Kita pakai istilah sosial. Anda suku Madura, saya suku Jawa, Kang Deddy suku Sunda kan gitu. Habib di sini suku Arab dan seterusnya. Jadi yang dipersoalan oleh Kang Deddy di sini adalah tergerusnya identitas lokal gitu loh. Versus identitas impor. Terus terang impor karena kebudayaan Islam itu secara jelas tuh nggak ada ya. Kebudayaan Islam itu menyatu dengan kebudayaan lokal itu ya. Kalau kita bilang sholat itu kebudayaan Islam, bukan, itu ibadah, bukan kebudayaan ya. Itu bentuk formal dari agama. Kita nggak bisa menyebutnya kebudayaan. Kebudayaan apa? Ziarah kubur itu malah bisa disebut kebudayaan. Tahlil,
Maulid Nabi itu bisa disebut kebudayaan gitu loh. Nah, Kang Deddy ini mempertahankan kebudayaan Sunda, kebudayaan-kebudayaan yang mulai tergerus. Orang-orang sekarang itu kan seperti saya nih, kakek buyut saya nggak tahu namanya, gitu. Karena nggak ada tradisi mengingat itu, malah kita ingat kakeknya orang lain yang datang dari negeri antah berantah, yang dia bilang kakeknya bisa mi'raj semalam 70 kali, yang bisa tahu isi surga dan neraka dan sebagainya. Lu ngapain kita menghafal nama dan keluar biasaan kakek mereka? Padahal kita juga punya kakek-kakek yang luar biasa di masa lalu gitu loh. Dan ini yang hilang, tergerus. Islam boleh masuk, Kristen boleh masuk, Hindu boleh masuk, Buddha boleh masuk, Tapi begini, Konghucu boleh Mas. masuk. Jadi pernyataan Kang Deddy itu juga bagi kelompok ini dianggap sebagai pernyataan yang menganggap bahwa Islam itu sebagai beban bagi budaya lokal. Dan ini kan Ya, berbahaya juga. Jadi ya kita harus Islam itu seolah-olah menjadi beban bagi perkembangan kebudayaan. budaya lokal itu kan. Karena ada kelompok ekstrim yang mengaku-ngaku sok mewakili Islam, front pembela Islam. Akibatnya kan gitu. Dia merasa saya itu dapat ini penunjukan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membela Islam gitu ya. Saya sudah mendapatkan mandat dari Tuhan untuk mewakili Islam. Seolah-olah begitu. Padahal mereka nggak punya hak untuk mewakili Islam gitu loh. Dengan pernyataan seolah-olah mewakili agama itu, mereka mengharamkan kelompok lain. Padahal itu hanya tafsir mereka. Hanya budaya ya. Padahal itu yang satu tujuannya kan kebudayaan. Tapi menurut kelompok ekstrim, kelompok konservatif, kelompok fanatik ini menganggap itu sebagai pemberhalaan, sebagai syirik, ya nggak nyambung gitu loh. Kecuali kalau Kang Deddy di depan patung tuh sujud, nyembah-nyembah gitu ya. Wah, masyarakat Purwakarta dulu mungkin nyembah-nyembah depan patung. Nah itu kalau yang melakukan orang Islam itu syirik. Tapi kalau yang melakukan itu non Muslim, ya urusan mereka kan. Apa urusannya dengan FPI dan sebagainya? Kan titik tolaknya dari situ. Jadi menyebut kelompok Islam sebenarnya bukan Islamnya ya. Kalau ajaran itu kan sebenarnya nggak punya kemana-mana, ya, netral. Nah, ini kan kelompoknya yang mengaku sebagai perwakilan Islam sebenarnya di Jawa Barat, yang sok melaporkan penistaan agama lah, sok menuding pemberhalaan lah, sok menuding pensyirikan dan sebagainya. Itu kan kelompoknya ya. Jadi kalau sampai ada pernyataan seperti itu, kita lihat faktanya aja. Faktanya kelompok ini memang membuat bangsa Indonesia mundur. Apa yang bisa dijual kalau nggak ada kebudayaannya? Kita mau jual apa? Ritual agama mau dijual, nggak laku lah. Orang azan mau kita jual-jual gitu nggak laku, turis mau lihat orang azan, enggak kan? Tapi tradisi kebudayaannya, Maulid Nabi yang ramai, tradisi ziarah kubur yang waktu mendekati Ramadan itu apa namanya tuh? Nah, tuh ada kan itu tradisi itu ramai, itu kan bisa dibikin sebuah kebudayaan yang elok dan bisa malah ini. Karena itu Mas, Kang Deddy itu diminta untuk membuat kebudayaan yang Islami. Dia kan sebagai pemimpin harusnya itu bisa menjaga agar masyarakat itu tidak mudah jatuh kepada kemusyrikan dan kesyirikan itu. Dia diminta bikinlah kebijakan atau festival kebudayaan Islam. Nah itu kan sudah banyak banget. Festival lomba qiraah Quran, festival kaligrafi. Sebenarnya itu nggak murni kebudayaan Islam, kebudayaan Arab kok. Kaligrafi kebudayaan Arab sebenarnya kan. Lomba pakaian syariah itu yang gimana sih? Pakaian Arab, ternyata apa yang pakai jubah, pakai niqab, pakai jilbab itu kan kebudayaan Arab gitu loh. Apa urusannya dengan Islam gitu? Islam nggak pernah ada satu ayat pun yang mensyiarkan bahwa ini loh pakaian khas Islam, nggak ada itu. Yang dibicarakan cuma aurat, ya, itu bukan pakaiannya, bahkan itu auratnya gitu loh. Artinya bahwa mayoritas masyarakat kita itu tercuci otaknya menganggap bahwa kebudayaan yang diklaim oleh orang-orang ini, yang disebut imigran oleh Kang Deddy ini sebagai kebudayaan Islam, padahal bukan gitu loh. Makanya yang dibikin oleh Kang Deddy itu sesuai dengan akar kultur di sana. Kang Deddy orang Sunda, yang dipakai kebudayaan Sunda dong, yang sudah tersinggir itu. Saya orang Jawa misalnya, kalau saya dipercayakan menjadi pemimpin misalnya di daerah saya juga akan membawa kultur Jawanya. Ngapain saya pakai kebudayaan Arab?
kebudayaan Eropa, kebudayaan India dan seterusnya. Nggak perlu kan. Jadi setiap daerah, setiap orang itu punya misi untuk mengangkat kebudayaannya supaya tidak tergerus. Gitu loh. Dan ini yang dimusuhi oleh kelompok-kelompok yang dituding sebagai Habib tadi. Sebagai kelompok imigran tadi yang sok merasa paling pribumi, paling mewakili masyarakat lokal. Ini kan malah berbahaya menurut saya, Mas. Ya, ini begini juga, Mas. Jadi gara-gara pernyataan itu, ya, jadi dari pernyataan bahwa ini ada kelompok yang tadi itu ya, yang imigran. Jadi ada yang nuding kalau ini sebenarnya salah satu apa ya, contoh dia menyebarkan Islamfobia secara terselubung. Jadi dia tuh ingin membuat orang-orang tuh benci pada umat Islam. Jadi dia dituding menyebarkan Islamfobia secara terselubung itu, Mas. Itu saya rasa nggak mungkin ya. Kenapa? Karena Indonesia ini mayoritas Muslim. Kalau itu dilakukan di luar negeri, di Eropa, itu Islamfobia masuk akal. Kang Deddy Muslim, orang Purwakarta Muslim, pemilihnya Kang Deddy Jawa Barat itu Muslim, ya mayoritas ya. Jadi kita kalau mengatakan ini Islamofobia itu sesuatu yang nggak masuk akal menurut saya, di luar konteks itu. Jadi pernyataan semacam ini hanya muncul karena kelompok-kelompok ini merasa terdesak. Kang Deddy kan diserang nih, kamu melakukan pembelaan kesyirikan, dia nyerang balik. Kelompok imigran mau ngatur-ngatur kita kan gitu sebenarnya ya. Kalau ini kan orang lagi apa ya, lagi cekcok aja sebenarnya. Kita memahaminya begitu ya. Ini kan dalam teori sosial ini konflik sebenarnya kan, teori konflik sebenarnya. Makanya jangan dibawa kemana-mana, kita kembalikan lagi kepada istilah-istilah sosial aja. Jadi nggak usah bawa-bawa agama maksudnya. Jangan bawa-bawa agama. Sebenarnya jangan juga bawa ras sih, ya itu nggak layak juga. Tapi karena serangan lawan memakai istilah kesyirikan gitu ya, seolah-olah kebudayaan itu sesuatu yang najis, kebudayaan Sunda itu seolah-olah sesuatu yang tidak patut untuk diangkat ya, untuk dibandingkan dengan kebudayaan Arab. Saya nggak ngomong kebudayaan Islam ya, karena nanti sangat rancu sekali kita menyebutnya. Kebudayaan Arab aja yang gampang ya, yang diklaim sebagai kebudayaan Islam. Nah, inilah yang membuat resistensi muncul gitu loh. Kita nggak bisa menyalahkan Kang Deddy, nggak bisa membenarkan kemungkinan munculnya gesekan. Itu nggak bisa dibenarkan juga dong. Kita menyebut mereka meskipun leluhur para Habib itu memang imigran dari Yaman, kita nggak bisa dasar lo imigran dari Yaman, nggak bisa gitu dong. Iya, maksudnya kan kita nggak bisa mengeneralisir kan. Nggak bisa. Ada juga beberapa yang baik ya. Yang iya kan ada yang ini sebenarnya ya, yang berbuat ulah itu kan beberapa Habib saja kan. Tapi semua keturunan dari Yaman itu disalahkan gitu. Bahkan semua orang Arab ya, yang bahkan bukan Yaman ya. Kan banyak orang Arab itu sebenarnya yang bahkan bukan dari Yaman, bukan dari Hadramaut, ikut kena getahnya. Gara-gara kelakuan segelintir orang seperti Habib Rizik, Bahar bin Smith gitu ya, beberapa lah yang vokal itu yang ngomongnya nggak jelas itu ya. Yang mengkultuskan kakeknya yang kok katanya kakeknya tuh luar biasa dan sebagainya itu. Nah, ini yang terjadi. Dulu kan sempat juga heboh soal Sampurasun itu, Mas. Yang mana itu? Yang Rizik itu. Jadi kan kalau Kang Deddy itu ya karena budaya lokal ya kan Sampurasun. Kemudian sama Rizik, bahasa sama Habib Rizik itu diplesetin. Ya, campur racun gitu. Campur racun. Ya. Jadi kan ini ada kayak semacam tidak menghargai budaya lokal gitu. Ya. Mungkin kenapa menurut Mas Kajito, kenapa kok orang itu menganggap bahwa budaya kadang dianggap ini tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Kenapa menurut Mas Kajito? Karena bangsa kita ini memang inferior orangnya ya, pendek ingatannya, inferior sifatnya dan seterusnya. Mereka menganggap kalau Assalamualaikum diganti dengan bahasa lain itu pahalanya hilang. Padahal enggak. Assalamualaikum itu kan versi Arab dari Sampurasun, Kula nuwun bahasa Jawanya kan, permisi dan seterusnya. Karena dalam Islam salam itu masuk ibadah, Mas. Assalamualaikum itu masuk ibadah. Sampurasun juga ibadah dong pada akhirnya kalau isinya doa kan.
kumaha damang kan gitu. Gimana kabarmu, sehat? Baik ya, semoga kamu sehat. Sama aja, itu kan beda bahasa aja sebenarnya. Makanya kalau kita terdoktrin dengan menjadi sok Arab KW ya, dikit-dikit ana antum ya, dikit-dikit assalamualaikum dan seterusnya. Berarti oke, itu bagus. Tapi kamu jangan mendewa-dewakan bahasa Arab gitu loh. Karena kamu pakai bahasa lokal pun maknanya sama dan itu bagus juga gitu loh. Saya nggak mengatakan bahwa assalamualaikum harus diganti dengan selamat pagi, enggak. Tapi kamu mengucapkan assalamualaikum dan kamu mengucapkan selamat pagi, bagi saya bobotnya sama. Kenapa? Sama-sama bahasa gitu loh. Tapi kalau MUI sendiri kemarin kan sempat heboh Mas, Apa tuh? bahwa salam apa itu, Lintas agama. salam lintas agama bahkan nggak boleh menurut Ya itu MUI picik aja MUI. Jadi di awal meskipun diawali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, semua itu kan sangkum itu menurut MUI malah Itu picik aja menurut saya. Kalau saya salam lintas agama itu hanya masalahnya satu, ribet karena panjang kan. Itu aja. Malah menurut saya kalau seorang pejabat publik nggak perlu pakai salam agama, salam normal aja. Contohnya gimana? Ya selamat pagi semuanya, gitu aja. Ngapain pakai assalamualaikum, pakai salam sejahtera, nggak perlu gitu loh. Itu akhirnya kan jadi ribet. Tapi ribet pun lebih baik daripada mengikuti fatwa MUI gitu loh. Karena MUI itu kan menganggap Indonesia itu agama Islam gitu loh. Milik agama Islam seolah-olah. Indonesia itu hak eksklusif umat Islam. Seolah kan begitu. Mereka nggak sadar bahwa mereka itu juga hanya salah satu orang yang menumpang di Indonesia ini. Gitu. Jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Indonesia sudah ada. Gitu loh. Masyarakat beriman dengan agama lain. Makanya ketika agama Hindu, Buddha, bahkan ya Islam, Kristen masuk ke Indonesia, itu semuanya pendatang hakikatnya. Makanya harus menghormati agama lokal, tradisi lokal, dan seterusnya. Jadi saya menganggap bahwa orang-orang yang menggempur tradisi lokal, yang mengatakan bahwa ini gak sesuai dengan tradisi Islam, siapa elu gitu loh. Tradisi Islam yang mana? Kamu sholat sudah, kamu baca Quran dibiarkan, bikin pengajian ya kapokmu sana bebas, nutup jalan bahkan sampai orang pusing mau lewat Jumatan nutup jalan, bikin pengajian nutup jalan, itu kan sudah menzalimi sebenarnya kan. Tapi kita oke lah, kamu kan mayoritas ya udah, yang lain minggir muter jauh nggak apa-apa, kurang apa lagi, haji diurusin negara, umat lain nggak ada yang ngurusin loh, umat Katolik kalau ke Vatikan nggak sampai ribet bikin kementerian khusus. Ini bulannya orang ke Vatikan atau bulannya orang ke India, nggak ada loh, ya kan? Hanya umat Islam yang sudah dimuliakan, diutamakan masih kurang, gitu loh. Jadi tuntutan-tuntutan nggak masuk akal kelompok ekstremis, kelompok konservatif, termasuk yang diwakili oleh MUI itu yang dibikin oleh Soeharto ya. Jadi MUI itu memang dulunya dibentuk oleh Soeharto untuk menekan NU dan Muhammadiyah. Ketika Soeharto lengser, MUI nggak sadar kalau mereka tuh dibikin untuk menekan gitu loh, masih merasa super power. Padahal itu hanya ormas. Dan ini biang kerok fatwa MUI ini yang bikin masyarakat seolah-olah kalau sudah MUI ngomong itu seolah-olah Nabi yang ngomong. Padahal itu hanya pendapat. Pendapatnya MUI itu sama dengan pendapat saya bobotnya. MUI bilang haram, saya bilang halal, bobotnya sama. Kan beda Mas, tapi kalau Beda MUI apanya? kan mungkin ada pakai dalil-dalil. Loh, saya juga bisa pakai dalil. Bedanya apa? Artinya gini, MUI, NU, Muhammadiyah itu sama statusnya, sama-sama ormas. Pendapatnya sama dengan pendapat siapapun. Ulama kampung dengan ulama MUI yang berpendapat, misalnya, sama bobotnya. Jadi Mungkin kan ini mah, mungkin karena ada embel-embel Majelis Ulama Indonesia. Ulama, jadi masyarakat Indonesia itu menganggap lembaga ini sebagai lembaga yang punya otoritas sakral gitu. Karena ada kata ulama gitu. ya itu hanya doktrin Soeharto, doktrin Orde Baru saya ulangi ya. MUI dibentuk oleh Soeharto untuk menekan umat Islam waktu itu supaya dominasi NU dan Muhammadiyah kendor. Itu aja tujuannya. Jadi daripada kita pusing nih NU Muhammadiyah ribet, apalagi zaman Gus Dur kan, wah itu sudah susah diatur itu. Nah, dibikinlah ini MUI. Oh ya, ormas-ormas masuk jadi satu lah biar enak. Ditunjuklah ketua sesuka dia yang bisa diatur gitu loh.
yang oke-oke sama dia. Kalaupun nggak bisa diatur, yang nggak menentang pemerintah minimal. Nah, itu yang terjadi sampai sekarang. Jadi MUI bentukan Orde Baru ini yang mestinya ketika Orde Baru lengser, MUI dibubarkan aja. Karena itu cita-cita Soeharto, cita-cita pengekangan maksud saya terhadap umat Islam itu masih ada di MUI sampai sekarang lewat fatwa-fatwa mereka. Mereka menganggap mereka itu lembaga yang penting, ormas yang penting. Jadi fatwanya ditunggu. Untuk apa? MUI kalau ada apa-apa sering muncul. Ya, kalau menurut Mas Kajito nih terakhir ya. Ya. Apa ya yang seharusnya dilakukan MUI untuk merespon apa yang terjadi serangan terhadap Kang Deddy ini, bahwa Kang Deddy itu dianggap sebagai orang yang menista dan semacamnya. Menurut saya MUI itu harus seperti apa? aja. Loh, kan harus memberikan respon. Semakin dia banyak mulut, semakin ribut. Gitu. MUI semakin banyak mulut, bikin umat di bawah ini ribut. Karena banyak kelompok konservatif yang menyusup di MUI. Meskipun sekarang banyak dikuasai oleh NU dan Muhammadiyah ya. Tidak seperti zaman Orde Baru ya. Tapi tetap saja fatwa-fatwanya keras. Seolah-olah mereka itu kalau sudah mereka bikin fatwa, nggak ada fatwa lain. Seolah-olah mereka satu-satunya kebenaran. Ya, itu yang bikin kita pusing. Dalam kasus ini ya udahlah, ngapain kita bikin butuh pendapatnya MUI. Saya juga menggarisbawahi ke polisi, ke pejabat, ya, ke siapapun lah. Kalau kamu minta pendapat keagamaan, nggak usah ke MUI, ngapain ke NU, ke Muhammadiyah yang moderat-moderat itu loh. Itu kan lebih enak didengar sebenarnya. Banyak kok yang ulama-ulama besar yang lebih layak untuk dimintai pendapat. Makanya kalau nanti MUI dimintai pendapat tentang kasus ini, pasti membela Habib, pasti memojokkan Kang Deddy. Wah, ini kebudayaan syirik, haram. Wah, patung haram, dengkulmu yang haram gitu loh. Kok segala sesuatu diharamkan, dikit-dikit diharamkan. Kamu tuh siapa? Ormas apa? Makhluk apa sih kamu itu gitu loh. Nggak penting banget. Jadi menurut saya untuk kasus-kasus semacam ini, jangan dilibatkan, biarin aja dia, biar ribut sendiri. Tinggalin aja gitu loh. Kita asik-asik aja ngomongin kebudayaan, ngomongin toleransi, ngomongin kerukunan, ngomongin Indonesia yang damai. Nanti kalau masuk fatwanya sedikit-dikit haram, dikit-dikit syirik dan larang, yang ribet kita semua. Oke, diskusi yang menarik dan ngaji yang menarik ini Mas Kajito. Ya, kayaknya berapi-api banget Pak. Ya. Terima kasih penonton Cokro TV. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda untuk melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, supaya kita tidak terjebak pada penafsiran yang kaku dan sempit yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok orang lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.